Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat sampai saat ini kita masih merasakan sehat tubuh kita, nikmat taufik, hidayah, kinayah, dan yang terutama adalah nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, pada hari ini insya Allah kita akan mulai kembali kajian Islam Ilmiah Departemen Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dengan topik kali ini adalah tertutupnya pintu neraka, terbukanya pintu surga, dan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Pada hari ini, hari Kamis, sudah tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 8 April 2021. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Sebelumnya saya sampaikan sedikit mengenai adab kajian online. Yang pertama kita luruskan niat untuk menuntut ilmu hanya karena Allah Ta'ala, dan kita berdoa semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Lalu kita ikat ilmu dengan tulisan atau dengan catatan, kita siapkan Al-Quran, karena mungkin akan dibacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Untuk partisipan mohon mute audio agar kita bisa fokus menyimak kajian dari Ustadz, dan untuk para akhwat untuk menonaktifkan video. Dan sesi soal jawab akan ada insya Allah nanti, biasanya sekitar 30 menit. Para partisipan boleh bertanya langsung atau melalui kolom chat Zoom yang insya Allah akan kami sampaikan kepada Ustadz. Baik, sebelumnya mungkin sebelum kita masuk kepada Ustadz Syafiq, saya persilakan pada Kepala Departemen Obstetrik dan Ginekologi FKUI RSCM, Dr. Suskan, untuk memberikan sedikit pembukaan. Kepada Dr. Suskan, dipersilakan. Terima kasih Dr. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi dalam acara daring pengajian, dan alhamdulillah juga Ustadz kita, guru kita Dr. Syafiq Riza Basalamah akan melakukan tausiahnya, dan kita ucapkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga kita bisa mendapat bantuan dari Rasulullah di kemudian hari. Mendapat syafaat, Masya Allah. Terima kasih pada semua peserta yang hadir pada acara ini. Sebelumnya saya juga ingin mengumumkan bahwa Departemen Obgyn khusus di bulan Ramadan akan mengadakan kajian Islam Ilmiah ini setiap minggu di hari Kamis, yang insya Allah Ustadznya telah diatur oleh Dr. Rian, dan namanya adalah Safari Ramadan Departemen Obgyn. Jadi setiap Kamis di bulan Ramadan, mulai Kamis sekarang sampai Kamis besok terus sampai habis bulan Ramadan, kita akan adakan kajian setiap minggu khusus di bulan Ramadan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, terutama kita yang akan mempersiapkan bulan Ramadan ini, karena judulnya adalah terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, dan amalan-amalan apa yang terbaik untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tausiah dari Ustadz kita, guru kita Dr. Syafiq Riza Basalamah akan mempersiapkan ilmu kita memasuki bulan Ramadan, sehingga pahala yang tidak akan sia-sia kita akan lewatkan demi detik, menit, dan jam pada bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan bermanfaat acara ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Dr. Suskan. Kegiatan ini pun juga terselenggara atas dukungan dari kadep kami Dr. Suskan. Semoga Allah membalas kebaikan dokter. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, rekan-rekan mari kita simak kajian dari Ustaz Syafiq. Pada Ustaz Syafiq, Anda persilakan, tafadhol masykur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita berada di penghujung bulan Sya'ban, kita mendekati bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tatkala datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Karena pengetahuan kita, ilmu kita tentang keutamaan bulan Ramadan ini, itulah yang menjadi motor penggerak kita beramal. Dan sebenarnya amalan apa yang perlu dilakukan hamba di bulan Ramadan? Ya, semua amal kebajikan. Tapi di bulan ini ada sesuatu yang sangat spesial yang menuntut kita untuk menambah volume amal kebajikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang. Mungkin buat kita belum datang. Ya, tapi kita berharap kita hadir di bulan Ramadan. Syahrun mubarak, kataballahu alaikum siyamahu. Bulan yang penuh dengan berkah. Apa saja kebaikan yang ditanam di bulan ini berkah. Sekecil apapun, seremeh apapun amal soleh yang kita lakukan, baik itu hanya sekedar zikir dengan lisan kita atau senyum kepada saudara kita di bulan ini penuh dengan berkah. Tuftahu abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga. Dibuka. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Apakah benar pintu surga dibuka? Ya. Surga sudah ada. Allah telah menciptakannya, dan pembangunan surga itu terus sesuai dengan amal kebajikan hamba, dan itu dibuka. Yang konsekuensinya kita akan melihat banyak amal kebajikan pada bulan Ramadan ini. Manusia yang dahulunya tidak pernah ke masjid, di bulan Ramadan ke masjid. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Tempat-tempat kemaksiatan kita lihat berkurang yang dibuka. Karena memang pintu nerakanya ditutup. Manusia yang biasa punya niat jahat, gak enak di bulan Ramadan. Masa pintu nerakanya ditutup, dia maksa mau masuk neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang terhalangi dari meraih malam Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang terhalangi dari kebaikan. Gimana enggak jemaah? Beramal sebulan
atau 10 hari, atau semalam. Satu malam. Kalau kita dapat tuh satu malam, itu kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih daripada umur seorang dokter sampai masa pensiun. Dia berkhidmat, dia berbuat baik, dia lelah, dia capek. Tiap tahun dia, tiap hari capeknya dokter nih. Sampai umur 60 tahun pensiun mungkin, atau sesudah atau sebelumnya, ada satu malam yang lebih baik dari 83 tahun. Orang beramal di dalam. Ahibati fillah, bicara keutamaan bulan Ramadan yang akan memotivasi kita untuk beramal soleh di dalamnya. Yang pertama, bulan ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bulan diturunkannya kitab-kitab Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Wathilah ibn al-Asqa. Ini kalau nggak salah Wathilah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Dia meriwayatkan dari Rasulullah SAW, unzilat suhufu Ibrahim awal laylatin min Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, itu turunnya pada malam pertama bulan Ramadan. Sedangkan Taurat pada hari ke-6 di bulan Ramadan. Sedangkan Injil pada hari ke-13 atau pada malam ke-13. Dan Zabur pada malam ke-18. Sedangkan Al-Quran pada malam 24 atau masuk ke malam 25 di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Kalau bicara amal apa yang harus kita lakukan? Ya Qurannya dibaca. Sebagian kita ya mungkin sudah berumur. Di bulan Ramadan pun gak baca Quran. Kalau dikatakan gak wajib, ya yang wajib ketika sholat. Kita baca Al-Fatihah. Tapi ini bulan panen pahala. Jadi dokter gak wajib. Ambil spesialis gak wajib. Kenapa engkau lakukan itu? Terus tatkala berbicara tentang bulan Ramadan, tentang membaca Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan Ramadan, lalu kita zuhud. Kita merasa gak perlu, gak butuh. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yunus. Nah, di surat Yunus ayat 58. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yunus 58. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud karunia Allah dan rahmatnya yang kita harus gembira, dan itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia? Dengan Al-Quranul Karim. Ini karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla dengan agama Islam. Yang seharusnya dengan Ramadan ini kita lebih gembira daripada kegembiraan kita dapat duit 1 miliar. Ada yang kasih duit 1 miliar? Mana yang lebih seharusnya kau gembira? Dengan duit itu atau dengan Ramadan? Dengan diturunkannya Al-Quran Al-Karim.
Allah mengatakan huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan manusia. Yang kedua, bicara keutamaan bulan Ramadan. Amalan apa yang paling utama? Puasa di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah azza wa jal, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia itu miliknya, milik manusia. Kecuali puasa itu milik aku, kata Allah azza wa jal. Aku akan memberikan balasan atasnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sejatinya semua amalan kan milik Allah. Kita beramal, sholat ya lillahi ta'ala. Haji lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala. Tapi kenapa khusus puasa ini Allah menyebutkan kecuali puasa itu milikku? Ada apa sebenarnya? Balasan buat puasa tidak seperti balasan yang lainnya. Yang lainnya Allah tetapkan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan dilipat gandakan jadi 10, jadi 700 kali lipat. Di antara pendapat para ulama ketika menerangkan puasa itu milik Allah, dia mengatakan bahwasanya amalan-amalan yang lainnya itu masih mungkin ada riya di dalam. Kecuali puasa, di mana tidak ada yang mengetahuinya dengan dia melakukan puasa kecuali Allah azza wa jalla. Salat itu ada gerakan yang dilakukan manusia. Sedekah itu ada sesuatu yang dikeluarkan. Haji apalagi, ketahuan orang berangkat haji. Tempatnya khusus, waktunya khusus. Sedangkan puasa ini tidak ada gerakan sama sekali. Apa gerakan kita ketika puasa? Nggak ada. Oh, gerakan kita sholat tarawih? Enggak. Sholat tarawih itu tidak menjadi syarat puasa. Orang nggak sholat tarawih tetap wajib puasa. Kecuali puasa. Itu milik Allah azza wa jalla. Ini sebuah ibadah yang mengajarkan kepada kita muraqabatullah. Bagaimana kita senantiasa diawasi oleh Allah azza wa jalla. Dan ahibati fillah, orang yang puasa, kata Allah azza wa jalla dalam hadis qudsi itu, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli aw wa syahwatahu min ajli. Itu orang meninggalkan makan, minum syahwatnya karena aku. Orang itu tidak akan ketahuan puasa kecuali ketika ditanya, engkau puasa? Akhirnya mau nggak mau ngomong puasa. Kenapa harus ada pertanyaan? Karena memang tidak diketahui dia puasa atau tidak. Tapi kalau sholat kelihatan dia sedang sholat. Dia sedang berzikir. Dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Dia sedang bersedekah. Tapi kalau puasa, maka nggak ketahuan. Diundang makan, makan. Fadhal. Dia nggak tahu kalau ini sedang puasa. Kecuali tatkala dia mengatakan, aku sedang puasa, afwan ya. Karena dia menyebutkan baru ketahuan. Ini benar-benar ibadah yang mengajarkan kepada kita subhanallah. Bagaimana kita ikhlas. Merasa diawasin Allah. Istrinya tidak digaulin. Makanan di kamarnya. Minuman yang ada juga tidak dia makan dan minum. Ahibati fillah. Kemudian yang ketiga. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Dari 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang tadi kita sudah sampaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Lailatul Qadri
khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita dapat satu malam ini, kita tahu umurnya umat Nabi SAW nggak panjang. Kemarin aja Anda membaca bagaimana seorang di Malaysia yang umurnya 110, ya, yang buat heboh dunia. Umurnya 110, padahal udah tua. Udah tua renta dia. Umur umat Nabi SAW kata Nabi 60-70. Sedikit yang lewat itu. Sedangkan Lailatul Qadar itu lebih dari 83 tahun. 83 tahun. Gimana kalau antum selama 10 tahun dapat tuh Lailatul Qadar? Tiap tahun dapat. Seakan-akan antum dapat tambahan umur. 830 tahun. Umurnya Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah, sepanjang beliau berdakwah itu 950 tahun berdakwah. Sedangkan umur beliau dikatakan sampai 1400 tahun. Nabi Adam alaihissalam 960 tahun. Baik, kalau engkau dapat Lailatul Qadar 20 tahun. Berarti umurmu, kalau bisa dihitung, itu umur tambahan 1600 ya. 63 tahun mungkin atau 66 tahun. Subhanallah. Enggak ada yang heboh dengan hal ini. Sehingga dia benar-benar mempersiapkan diri untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sedangkan banyak orang sekarang nih di bulan Sya'ban belum masuk Ramadan, persiapannya sudah mudik. Persiapannya untuk Idul Fitri. Sehingga pemerintah melihat hal itu, dia juga harus mempersiapkan diri larangan mudik. Karena orang-orang berpikir mudik. Coba orang-orang semuanya berpikir mencari Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kalau bicara amalan apa aja, ya semua amal soleh, khususnya salat malam. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Yang Lailatul Qadar dia bangun sholat karena iman. Dan berharap pahala diampuni dosa-dosa dia masa lalu. Dan dia dapat tuh yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang keempat, yang tadi kita juga sudah sampaikan. Ketika membaca sabda Nabi SAW, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Ada 11 bulan yang kita udah lewatin, nggak dibuka tuh pintu-pintu surga. Sekarang dibuka. Kalau ada mall baru dibuka dengan berbagai door prize, kemudian diskon-diskon yang gila-gilaan, orang tuh ngantri. Siap-siap, bahkan di kalendernya dia buletin terus. Mungkin dia akan pasang alarm mengingatkan jangan lupa tanggal sekian. Itu awal pembukaan mall. Insya Allah akan ada bonus-bonus yang menggiurkan. Bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian yang kelima, setan-setan dibelenggu. Di mana Allah Azza wa Jalla ingin memberikan suasana yang mendukung dirimu. Ketika diturunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia ini, Allah mengingatkan tentang bahayanya setan. Ini musuh bagimu. Hati-hati dengan dia. Jangan sampai dari sejak awal sudah diingatkan ketika di surga dan ketika turun pun Allah mengatakan ba'dukum li ba'din adu. Kalian harus bermusuhan. Ini musuh kalian, setan ini. Karena setan ini sepanjang tahun dengan bebasnya menggoda, merayu, menipu daya manusia ini, Allah kesian sama hamba-hambanya. Maka akhirnya Allah sediakan bulan setannya dibelenggu. Sehingga nggak ada lagi alasan bagimu untuk mengatakan, ya ini gara-gara setan nih.
Nggak ada. Udah dibelenggu setan. Hanya ada dua pilihan engkau. Ima engkau yang jadi setan. Karena ada setan dari manusia. Atau engkau sedang melanjutkan tugasnya setan. Perannya setan diambil sama engkau. Karena kita ngelihat di bulan Ramadan ada orang yang gak berhenti berbuat dosa. Nih keutamaan yang keenam. Ketika awal malam Ramadan. Awal malam nanti. Itu ada yang menyeru. Kata Nabi SAW. Wa yunadi munadin. Yang menyeru mengatakan. Ya baghiyal khair. Aqbil. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan. Nih sekarang waktunya. Udah dimudahkan. Pintu surga dibuka. Jalan-jalan Masya Allah. Ada yang menguatkan hatimu. Dikuatkan hati kita. Karena kadangkala jamaah ada kebaikan. Ada musim kebaikan. Tapi kita nggak dikasih tahu. Kita nggak dipanggil gitu loh. Sehingga orang dapat mengatakan, Afwan, anak nggak tahu, anak nggak dipanggil. Ya Allah, engkau dipanggil. Makanya sekarang pintu surganya dibuka, nerakanya ditutup, setannya dibelenggu. Lalu setelah itu engkau dipanggil. Ada penyeru dalam hati kita. Yang menyeru kita. Yang mengingatkan. Setiap malam mengatakan, Ya baghiyal khair. Wahai orang yang ingin kebaikan, aqbil. Yang ingin berbuat jahat, tahan diri. Mau apa lagi? Kurang apa lagi? Setannya dibelenggu, penyeru kebaikan, manggil-manggil kita. Makanya benar-benar kalau ada orang yang di bulan Ramadan ini tetap nggak berubah. Ya, orang yang sengsara. Jadi setan itu udah istirahat, bukan istirahat ya. Jadi memang ada kondisi hati ya mah. Yang setan tuh istirahat godain dia. Kenapa? Udah jadi tempatnya setan. Dia nggak capek-capek lagi godain sudah. Setannya dibelenggu, dia tetap jalan. Dosa-dosa tetap jalan. Yang ketujuh, Allah Jalla Jalaluh menjadikan Ramadan ini sebagai tempat ketaatan bersama. Di mana hal itu akan memotivasi orang untuk berbuat baik lagi. Artinya kalau kita berbuat baik tapi yang lainnya jahat kan sulit buat kita. Lingkungan mempengaruhi kita. Contohnya kalau di kantor kita nggak ada yang kita tuh berat banget melaksanakannya. Perempuan-perempuan dia sendiri yang berjilbab, yang lainnya nggak ada yang pakai jilbab. Bahkan dia dibully. Tapi tatkala semuanya pada baik, kondisinya semua pada baik, kita jadi termotivasi lagi untuk berbuat baik. Jadi Allah sediakan benar-benar milieu yang mendukung kita untuk jadi orang baik. Di mana orang-orang semuanya puasa. Ya kalau kita bicara yang muslim ya hampir rata-rata semuanya puasa. Dan mereka berkumpul ketika sholat tarawih. Kita melihat masjid-masjid penuh. Yang tahun lalu mungkin ketika pandemi beberapa masjid ditutup. Tapi insya Allah tahun ini, Ana baca edaran dari Kemenak mungkin ya. Diperbolehkan buka bersama, dibolehkan sholat tarawih bersama. Hanya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya mungkin juga dikasih arahan untuk tidak melebihi 50%. Yang berada di masjid. Tetap kita melihat hal itu. Kemudian jiwa manusia ini termotivasi kalau ngelihat orang lain berbuat kebaikan. Kadang-kala kita di masjid nih. Kita di masjid. Males mau sholat ba'diyah. Males, capek. Tapi ngelihat semuanya pada sholat. Kita akhirnya jadi, semua pada sholat. Masa aku gak sholat? Dia termotivasi. Bukan dia, bukan. Ini motivasi yang didapat dengan lingkungan. Kalau riya kan keinginan dipuji orang. Ini bukan. Memang benar-benar keinginan berbuat baik karena dukungan lingkungan yang baik. Seperti kisah Ka'ab bin Malik ya. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bagaimana
ketika dia itu tidak ikut perang. Lalu dia menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan bahwasanya absennya dia tidak ikut perang itu tanpa alasan. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Akhirnya Ka'ab bin Malik ini diboikot. Nggak ada yang ngajak ngomong dia. Bahkan disuruh berpisah sama keluarganya, artinya meninggalkan keluarganya. Yang membuat Ka'ab bin Malik itu kuat ketika dia dikasih tahu ada 2 orang yang seperti engkau. Kata Ka'ab, berarti aku nggak sendirian. Maka akhirnya Ka'ab lebih bersabar lagi. Begitu pula dalam Ramadan ini, bagaimana Allah menyediakan milieu yang membuat engkau jadi lebih baik. Ahibati fillah, kemudian yang ke-8. Nih bicara amalan-amalan kebaikan apa saja di bulan Ramadan, maka semua amal kebaikan itu kumpul di bulan Ramadan. Sholat. Kalau sholat sebenarnya kita sholat kan sepanjang waktu. Tapi sholatnya ada tambahan nih, sholat malam mungkin. Di bulan Ramadan. Puasa, ada zakat fitri. Kemudian ada baca Quran. Kemudian berzikir, ada doa, ada sedekah, ada umrah, ada memberi buka orang puasa. Subhanallah, ini ngumpul di bulan Ramadan. Ada iktikaf lagi. Kemudian jamaah, kalau kita melihat ibadah-ibadah ini, subhanallah. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Yang memberikan buka orang yang puasa dapat pahala seperti orang yang puasa tadi. Kadang-kala sulit kita mau ngasih berbuka orang puasa. Ada puasa Senin Kemis, tapi kan sulit kita tahu dari mana Ustaz dia puasa. Ana mau kasih berbuka buat dia, takut nggak puasa. Ana mau tanya nggak enak. Kembali kepada yang awal tadi kita bicarakan. Ibadah puasa ini ibadah tanpa gerakan. Sehingga benar-benar lillahi ta'ala. Tapi di bulan Ramadan antum kirim ke rumah siapapun insya Allah puasa. Antum kirim ke masjid manapun insya Allah ada orang-orang yang berbuka di sana. Ini keutamaan bulan Ramadan. Berkumpulnya segala ketaatan. Belum lagi kalau bicara umrah di bulan Ramadan. Itu seperti haji bersama Rasul SAW. Mungkin sekarang masih ditutup pintu umrah buat jemaah haji Indonesia. Tapi paling tidak engkau sudah punya niat mau umrah di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-9, Ramadan ini di dalamnya ada sebab-sebab yang banyak untuk diampuninya dosa. Untuk dibebaskan dari api neraka. Kita ini nggak berhenti berbuat dosa. Terus kita berbuat dosa. Dan kita ingin diampuni oleh Allah Jalla Jalla. Maka Ramadan menjadi pintu yang sangat lebar untuk engkau masuki dan engkau keluar nggak punya dosa. Secara umum Nabi SAW mengatakan wa Ramadan ila Ramadan. Dan dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya kafaratun lima bainahuma. Penghapusan dosa untuk yang di antara keduanya idza jtunibatil kabair. Apabila dosa-dosa besar dihindari. Jadi ada penghapusan dosa yang tiap hari. Sholat yang 5 waktu. Kemudian tiap pekan Jumat. Ada yang tiap tahun Ramadan. Dan secara khusus Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Ini syaratnya. Jadi ingat, karena iman. Ada orang yang puasa karena ikut-ikutan. Tapi dia berpuasa karena dia beriman. Yang kedua, ihtisaban. Berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia sedang mencari upah. Nah, kita ini hidup jemaah pencari upah.
Itu jiwa manusia. Kita bekerja cari upah. Mau itu guru, dosen, apalagi memang orang-orang yang bekerja cari upah, cari uang. Maka di bulan Ramadan, kalau engkau berpuasa karena beriman dan karena mencari upah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Dan Nabi juga mengatakan, man qama Ramadan. Tadi puasa. Sekarang, man qama Ramadan. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan. Imanan wahtisaban. Kembali karena iman. Dan berharap pahala. Cari upah kita dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa dia yang lalu. Udah puasa diampuni. Tambah lagi sholat malam kita. Tambah lagi man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, sholat iman karena iman, begadangnya karena iman, sholatnya karena iman, dan karena mencari upah. Bapak kita itu abad. Bapak ana itu budak. Ibu ana juga budak. Kakek ana juga budak. Nenek ana juga budak. Nasab ana ini bersambung semuanya ana sebagai budak. Kita budaknya Allah Azza wa Jalla. Maka hadirkan mencari balasan dari Allah. Mencari keridhaan Allah. Mencari rahmat Allah. Jadi bukan sekedar rutinitas ya. Makanya nggak ada rasanya. Kenapa kita mendapatin orang-orang ketika sholat tarawih cari masjid yang paling cepat? Kenapa? Kalau bicara dia mencari upah, dia akan cari upah yang paling besar. Walaupun dikatakan ini agak jauh ya. Mulai dikatakan ini kamu kalau kerja di sini, ini upahnya 100.000 per malam. Tapi kalau kamu mau ada yang jaraknya 2 kilo dari sini. Kau berangkat ke sana. Kerjanya lebih berat lagi. Tapi gajinya 1 juta. Berangkat dia 1 juta. Dia tinggalkan yang 100.000. Dia ingin berkeringat. Tapi mendapatkan upah yang lebih besar. Tatkala orang-orang sholat tarawih ada dalam benak dia mencari upah. Maka dia akan cari masjid-masjid yang bacaannya enak. Yang dia khusyuk. Yang dia pulang dengan keyakinan. Semoga aku dapat upah yang sudah aku kerjakan tadi. Oleh karena itu yang sudah kita bahas. Perjalanan akhirat. Bagaimana tatkala pembagian rapot. Ada yang mendapatkan rapot dengan tangan kanannya. Lalu dia mengatakan. Ha umuqra'u kitabiyah. Kalian baca kitabku ini. Kalian baca. Inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan dapatkan hisabku ini. Ketika hidup di dunia, dia yakin dia bekerja memang. Memang bukan dapat duit. Tapi dia dapat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian jamaah yang ke-10. Keutamaan Ramadan ini. Ini adalah kesempatan kita untuk bergabung dengan orang-orang besar. Dengan orang-orang terkenal. Ya kita itu kan suka kalau ketemu orang terkenal. Orang-orang yang Masya Allah yang sulit ditemuin ya. Yang dia itu banyak fansnya. Kok bisa seperti itu? Suatu hari datang seorang laki-laki menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah. Ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah. Bagaimana pendapatmu kalau aku bersyahadat la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wa shallaitu salawatul khams, dan aku salat yang 5 waktu. Wa addaitu zakah, dan aku membayar zakat. Wa sumtu ramadhana wa qumtu, dan aku puasa di bulan Ramadan. Dan aku salat malam di bulan Ramadan. Fa mimman ana, aku termasuk golongan yang mana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas siddiqin wasyuhada. Engkau akan dihimpun bersama orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Allah, kesempatan jamaah.
Tapi ingat, tauhidnya dibenerin. 2 kalimat syahadat. Sholat. Karena ada orang puasa nggak sholat. Bukannya termasuk siddiqin. Termasuk bergabung sama Fir'aun, sama Qarun, sama Haman. Dengan penghuni neraka. Ketika mereka ditanya, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian ada di neraka? Kenapa? Neraka saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Ya kita dulu nggak sholat. Maka jangan sampai engkau puasa tapi nggak sholat. Sholatnya benerin dulu. Kemudian tadi zakat dibayar. Ini berkaitan dengan rukun Islam. Kalau semua dikerjain, maka akan termasuk as-siddiqin, as-syuhada. Mungkin kau nggak mati syahid. Tapi engkau dapat bergabung dengan mereka. Ahibati fillah. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, atani Jibril, faqala ya Muhammad, telah datang kepadaku Jibril. Dan dia berkata, ya Muhammad, man adraka ahada walidayh, famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Kalau ada seorang yang hidup mendapati salah satu dari kedua orang tuanya, lalu dia mati, masuk neraka, semoga Allah menjauhkan dia. Amin. Kata Nabi SAW. Ini orang, di depannya ada pintu surga yang paling indah. Kedua orang tuanya. Atau salah satunya. Tapi dia mati gak masuk surga. Berarti dia gak berbakti sama orang tuanya. Durhaka. Maka kata dia, semoga dijauhkan dari Allah tuh orang. Kata Nabi, amin. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, alaikassalatu wassalam ya Rasulullah, man adraka syahra Ramadan famata walam yughfar fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang hidup di bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan. Kita doanya Allah membalighnya Ramadan. Kita belum tahu apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Tapi kita berdoa, semoga kita sampai ke bulan Ramadan. Barang siapa yang sampai ke bulan Ramadan, kemudian dia mati dalam kondisi belum diampuni dosa-dosanya, lalu masuk neraka, semoga Allah jauhkan dia. Gimana tidak dijauhkan? Pintu surga yang 8 dibuka, dia malah masuk ke neraka. Bayangin jemaah. Pintu surga dibuka yang 8. Ini orang maksa masuk ke pintu yang dikunci, yang ditutup. Maka semoga Allah jauhkan. Amin. Kata Jibril. Qala wa man dzukirta indahu falam yusalli alaik famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang namamu disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu, lalu mati, masuk neraka tuh orang, semoga dijauhkan dari Allah SWT. Qala amin. Qul amin. Kata Jibril, katakan amin Muhammad. Faqultu amin. Kata Nabi SAW, amin. Hadis diriwayatkan Ibnu Hibban. Kemudian bicara keutamaan dan amalan bulan Ramadan, i'tikaf. I'tikaf ini subhanallah jemaah digambarkan seperti ruang ICU. Bukan ruang ICU ya. Ruangan apa sebelum pasien itu dioperasi? IGD. Iya. Ruang IGD. Yang keluarganya nggak boleh nyambangin. Yang kadang-kala kalau ngelihat dari luar. Ya ruang IGD itu ya. Betul dok? Ruang persiapan operasi Ustadz. Ruang persiapan operasi. Iya ada ruang persiapan operasi. Terus ada ruangan yang orang nggak bisa masuk ke dalam dok. Ya ICU Ustadz. ICU ya. Nah yang bisa cuma dada-dada dari luar. Ya Ustadz. Nah ruang ICU. Benar-benar orang ini ketika dia operasi kadang-kadang sudah dipersiapkan sama dokter. Nggak boleh makan ini, nggak boleh ini. Semuanya diperiksa, disiapkan dia buat operasi. Karena memang memerlukan pekerjaan yang sangat teliti nantinya. Bagaimana dengan iktikaf? Ya kurang lebih seperti itu. Kita ini dipisahkan dari dunia. Dipisahkan dari istrinya, dari anaknya,
dari pekerjaannya. Ya kayak dokter, ya sudah mau tidak mau ketika dia milih iktikaf full ya. Kita bicara iktikaf, ada iktikaf setengah, ada iktikaf ya sedikit, ada iktikaf full. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau beriktikaf, pernah beriktikaf beliau sebulan penuh mencari Lailatul Qadar. Beliau iktikaf pada 10 awal pertama. Kata Jibril alaihissalam, yang engkau cari di depanmu. Iktikaf lagi. 10 hari pertengahan. Dikatakan lagi, yang kau cari berada di depanmu. Akhirnya Nabi iktikaf di 10 hari terakhir saja. Baru meninggalkan yang namanya rumah Allah itu pada malam Idul Fitr. Mampukah kita melakukan itu jemaah? Ya, kembali kepada niat. Orang bisa cuti liburan, berangkat berlibur dia ke tempat-tempat yang menyenangkan hati. Kenapa kita nggak liburan di rumahnya Allah Azza wa Jalla? Menetap di sana. Yang selama ini selama 344 hari dia sibuk dengan dunianya full. 10 hari berada di rumah Allah Azza wa Jalla. Istri-istri Nabi juga itikaf. Tapi ya sudah itikaf sendiri-sendiri. Bagi yang mau itikaf di masa pandemi. Bukan masa pandemi, masa kini ya. Tolong jangan engkau itikaf tapi engkau masih melihat berita. Engkau masih sibuk dengan handphonemu. Masih sibuk WA, baca grup ini itu. Itikaf itu menyendiri. Dulu Nabi SAW berkholwat itu di Gua Hira. Di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Setelah itu nggak ada lagi menyendiri yang seperti itu. Yang ada, iktikaf di rumah Allah. Kemudian jamaah yang ke-12, di setiap malam di bulan Ramadan ini, ada hamba-hamba yang divonis bebas dari api neraka. Kita nggak tahu di mana tempat kita. Tapi yang jelas kita punya tempat di neraka. Setiap orang itu punya tempat di neraka dan punya tempat di surga. Artinya surga Allah itu cukup untuk seluruh umat manusia. Jadi nggak ada kepikiran, oh nanti gimana kalau semuanya masuk surga? Kan nggak cukup surganya. Surga itu sudah dipersiapkan sesuai dengan jumlah manusia. Berapa jumlahnya? Udah siap. Neraka juga sama, sudah disediakan tempat untuk seluruh umat manusia. Setiap orang punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Bulan Ramadan ini adalah bulan pembebasan kita dari tempat kita di neraka. Kita punya tempat di neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, "Lillahi 'inda kulli fitrin utaqa." Bagi Allah di setiap waktu berbuka itu ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Artinya tempat kita di neraka sudah selesai. Engkau sudah engkau masuk surga sudah. Nggak ada tempatnya di neraka lagi. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka yang kelak kita akan ditunjukin. Tidak ada satu orang pun yang meninggal dunia yang dikubur kecuali ditunjukkan tempatmu ini loh di neraka. Kalau dia penghuni surga, baru setelah itu kasih tuh ini tempatmu di surga. Kalau dia penghuni neraka, ditunjukkan tempatnya di surga. Ini tempatmu di surga. Yang seharusnya engkau tempatin. Tapi karena engkau durhaka, ini tempatmu di neraka bagimu. Sehingga dia semakin menyesal. Ketika masuk surga, seperti itu orang-orang yang beriman. Akan ditunjukkan tempatmu. Agar orang ini semakin bergembira. Alhamdulillah selamat aku. Sedangkan penghuni neraka juga nggak akan masuk neraka. Itu tempatmu di surga. Supaya dia semakin merana dan sengsara. Dan ahibati fillah, ini ada setiap malam. Apa yang perlu kita lakukan? Berdoa lagi. Setelah kita berpuasa, kita berdoa. Kita minta sama Allah Azza wa Jal. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan leher kami dari api neraka. Nabi SAW juga berkata, Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa laylah. Likulli abdin minhum da'watun mustajabah. Ini mungkin yang ke-13, keutamaan yang 13 dan amalannya juga.
bahwasanya setiap malam itu ada hamba yang dibebaskan dari api neraka. Setiap malam. Maka doa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa a'tiq riqaba aba'ina minan nar. Dan di setiap waktu berbuka itu atau di setiap waktu puasa itu ada doa yang mustajab. Ini buat orang puasa. Kalau pembebasan budak itu setiap malam di bulan Ramadan dan pada waktu berbuka ada doa yang mustajab. Nabi SAW juga mengatakan, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Apa? Salah satunya adalah as-saim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai berbuka. Maka kalau bicara amalan apa, ketika mau berbuka, hendaklah kau berdoa. Menghadirkan karunia Allah tadi. Berkaitan dengan dibebaskannya hamba dari api neraka. Kemudian berkaitan dengan doa yang mustajab ketika berbuka. Ini orang-orang sebelum berbuka malah sibuk dengan perutnya. Engkau ini sedang puasa loh. Makan-makan. Kalau bicara berbuka, Nabi SAW berbuka apa sih? Orang yang gak biasa puasa, dia itu akan memikirkan makanan ketika berbuka. Bahkan dia akan mempersiapkan diri dengan berbagai menu untuk memenuhi perutnya. Sedangkan Rasulullah SAW, beliau berbuka dengan rutab, kurma yang masih basah. Kalau nggak ada, kurma yang kering. Kalau dia nggak musim, beliau makan kurma yang kering. Nggak ada kurma kering, hasawat minal ma'. Beliau meneguk beberapa tegukan air, kemudian sholat. Itu yang perlu dipikirkan jemaah. Oleh karena itu sebelum berbuka, nih waktu mustajab berdoa, jangan disia-siakan. Berapa puluh tahun kita Ramadan, ketika berbuka kita nggak doa. Kita sibuk makan. Mikirkan makanan. Bahkan juga sibuk nonton. Waktu kita itu habis dengan nonton sesuatu yang nggak berguna. Padahal puasa ini bukan hanya puasa perut jemaah. Juga puasa mata kita, puasa lisan kita, puasa pendengaran kita. Agar diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita puasa perut aja nggak diterima puasanya. Matanya tetap lihat yang haram. Telinganya tetap mendengar yang nggak boleh. Mulutnya tetap berbicara yang tidak diperbolehkan. Tangan dan kakinya melangkah atau berbuat yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-14, puasa ini kelak akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, as-siyam wal Qur'an. Puasa dan Quran itu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Akan memberikan syafaat buat hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam. Puasa akan mengatakan, ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar fasyaffi'ni fihi. Wahai Rabbku, aku menghalangi dia dari makan, minum, dari syahwat di siang hari. Maka terimalah syafaatku untuk dia. Wa yaqulul Qur'an. Dan Quran akan berkata, ini bulan Ramadan, bulannya Quran. Ay Rabbi, mana'tuhun naum bil lail. Lihat apa yang diucapkan Quran. Quran akan mengatakan, wahai Rabbku, aku menghalangi dia dari tidur di malam hari. Maka para ulama menjelaskan bahwa membaca Al-Quran di malam hari lebih utama. Dan membaca Al-Quran ketika sholat malam, pegang Qurannya nggak hafal Quran, itu lebih utama daripada di siang hari. Dan sholat malam dengan sholat siang hari lebih utama sholat malam. Maka Quran ini akan mengatakan, wahai Rabbku, aku menghalangi dia dari tidur di malam hari. Maka terimalah syafaatku untuk dia. Lalu Allah terima syafaatnya. Manfaatkan bulan ini untuk puasa dengan benar. Karena rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Banyak orang puasa yang hanya dapat lapar dan haus. Wa rubba qa'imin, dan banyak orang, Nabi mengatakan banyak. Ada banyak orang yang sholat malam tapi nggak dapat pahala apa-apa kecuali begadang aja dia. Pahalanya nggak dapat. Gara-gara niat, tata caranya yang tidak sesuai.
Kemudian yang ke-15, orang yang berpuasa akan dapat 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Berbuka ketika bergembira tatkala berbuka, di mana dia bergembira bukan karena makanannya, jemaah. Makanan kita sepanjang tahun makan. Tapi bergembira karena taufik dari Allah yang diberikan sehingga dia bisa sampai ke malam Idul Fitri. Bisa sebulan penuh dia berpuasa. Ini tentunya makan juga orang gembira dengan makanan. Yang kedua adalah kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah akan berikan balasan kepada dia yang tidak pernah dia bayangkan. Kemudian yang terakhir jamaah, bulan Ramadan adalah bulan bertakwa. Sebagaimana firman Allah di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian, wahai orang-orang beriman, berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ingat, Ramadan ini bulan takwa. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jangan sampai perintah ditinggalkan, larangan digarap. Bagaimana kita akan jadi orang bertakwa tatkala memang kita tetap mengikuti syahwat dan mau kita sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz Syafiq atas Berapa? nasihatnya. Jadi Anda rangkum ada 16 ya Ustaz ya tadi, amalan-amalan di bulan Ramadan. Nanti kita bisa simak kembali dari rekaman. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi ada satu yang ingin bertanya langsung. Ini Ustaz, sudah ada resen dari Yuliza Bekasi. Kepada Yuliza, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki wa barak. Naam, tafadhali. Afwan Ustaz, ingin menyampaikan yang pertama, ada titipan pesan pertanyaan dari anak nih Ustaz, di luar tema. Sebelum pertanyaan yang sesuai tema, dia ingin tahu jawaban langsung dari Ustadz tentang di buku-buku ceritanya itu tidak digambarkan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, dia tanya kenapa bisa begitu. Lalu ada yang Nabi Yunus di dalam paus itu digambarkan buku ceritanya itu api unggun. Apakah memang demikian gitu Ustadz? Itu titipan pertanyaan anak. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang yang terbiasa berpuasa sunnah selama 11 bulan di luar bulan Ramadan ini akan tetap mendapatkan pahala seperti ketika dia berpuasa sunnah Ustadz? Karena kan di bulan Ramadan ini kan hanya puasa yang wajib gitu Ustadz. Apakah dapat pahala double atau tidak? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan kenapa kok nggak ada gambar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Denmark bikin gambar, ya. Karena kita tahu dalam agama kita, Rasulullah SAW mengatakan asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar, perupa. Itu yang azabnya paling besar. Kalau kita melihat sifat-sifat Nabi SAW yang digambarkan oleh para sahabat dalam hadis-hadisnya, mungkin sekali umat Islam menggambarkan gimana wajah Nabi SAW. Tapi mereka menggambarkannya di hati mereka. Maka seperti itu buat anaknya Ukhti Yuliza tadi. Adapun berkaitan dengan api unggun, ya mungkin hanya sekedar untuk menghiasi buku itu. Yang jelas Nabi Yunus berada di perut ikan yang menyebabkan beliau kurus, ya, yang menyebabkan beliau pakaian juga hilang, sehingga ketika dimuntahkan oleh ikan paus itu, Allah menumbuhkan pohon yaktin yang dia akhirnya memakan hal itu untuk mengembalikan kondisinya dan menutupin auratnya dengan daunnya, kalau nggak salah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan orang yang puasa sunnah sepanjang tahun, apakah akan mendapatkan pahala puasa sunnah yang dia meninggalkannya karena dia sedang puasa wajib? Rasulullah SAW mengatakan tentang pahala yang akan tetap berjalan.
adalah pahala buat orang yang musafir dan sakit. Seorang musafir dan sakit yang biasa beramal soleh, biasa sholat ke masjid, biasa puasa sunnah, biasa ngaji, biasa sodakoh, biasa umroh, biasa haji. Tatkala dia tidak mengamalkan karena sakit dan karena musafir, maka pahalanya tetap dicatat. Adapun ketika masuk bulan Ramadan, maka tentunya dia biasa puasa hari Senin, dia biasa puasa hari Kamis. Di bulan Ramadan ada hari Senin dan Kamis, tapi dia gantikan dengan wajib. Dan kita tahu ibadah wajib ini lebih dicintai Allah daripada yang sunnah. Maka insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala niat dia. Kalau dia buktikan di bulan Syawal, dia puasa Senin Kamis lagi. Di bulan Ramadan, dia puasa Senin Kamis. Dan bulan itu kita tahu, di bulan Ramadan ini, ya tetap Senin Kamis itu keutamaannya seperti di selain bulan Ramadan. Tapi keutamaannya malah plus. Kan diangkatnya amalan hari Senin dan Kamis. Di bulan Ramadan, sama amalan itu tetap diangkat. Jadi keutamaan hari Senin Kamis tetap dia akan mendapatkannya sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khairan Ustadz Syafiq atas jawabannya untuk Ukti Yaliza tadi ya. Ada pertanyaan Ustadz sebelum ke pertanyaan langsung. Ya, ada pertanyaan dari rekan kita Umah Hanafi di RSCM. Assalamualaikum, Afwan Ustadz mau bertanya. Tafadhol. Apakah kita masih boleh berpuasa sunnah Senin Kamis 1 hari sebelum puasa Ramadan? Sekiranya 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa. Jazakallahu khairan Ustaz Syafiq, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, ya ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Khususnya buat orang-orang yang suka puasa sunnah. Ada orang yang biasa puasa Daud. Ada orang yang biasa puasa Senin Kamis. Bagaimana kalau Ramadan jatuh di hari Selasa? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, La tuqaddimu Ramadana bisiyami yaumin au yaumin qablahu. Jangan dimulai Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Nggak boleh kita. Illa rajul, kecuali orang yang biasa puasa. Dia puasanya bukan karena sebelum Ramadan, enggak. Dia puasanya karena memang hari itu hari puasa dia. Ini buat orang yang rutin puasa Senin Kamis ya. Bukan dia hari Senin itu mau puasa, nggak boleh. Berarti dia mendahului Ramadan dengan berpuasa. Tapi orang yang biasa puasa Senin Kamis, sehingga terhitung dia puasa hari Seninnya. Bukan hitungan sehari sebelum Ramadan. Intinya seperti itu. Buat orang yang biasa berpuasa. Atau kalau Ramadannya ternyata hari Rebu. Dia biasa puasa Daud. Hari Senin dia nggak puasa. Berarti Selasa dia puasa. Boleh dia puasa. Tafadhol dia puasa. Karena tujuannya sekali lagi bukan mendahului Ramadan dengan berpuasa. Ini buat orang yang terbiasa berpuasa sunnah. Nabi SAW tetap membolehkan mereka untuk berpuasa. Kemudian ada namanya Yaumus Syak. Hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu tanggal 30 Sya'ban. Orang-orang tahu ini udah masuk Ramadan apa bukan. Pada malam 29 itu mendung. Gak kelihatan. Terus gimana? Mau puasa. Yang puasa di hari keraguan itu terlarang jamaah. Gak boleh berpuasa di hari yang diragukan. Dalam rangka kita, ya udahlah daripada ragu asan anak puasa. Gak boleh. Sekali lagi gak boleh berpuasa di hari yang diragukan tadi. Tapi mendahului Ramadan, puasa sehari atau 2 hari sebelumnya bagi orang yang biasa berpuasa sunnah, maka tidak mengapa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Mungkin pertanyaan tadi memang banyak ditanyakan ya oleh beberapa orang. Berikutnya ada penanya langsung ini Ustadz. Ana persilakan Ibu Dewi Anggrahini untuk bertanya langsung. Silakan di unmute saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Nah. Alhamdulillah ini saya bisa senang banget bisa tanya secara langsung karena WhatsApp sejak awal pandemi sampai dengan
sekarang belum pernah dibalas, jadi alhamdulillah banget dapat Masya kesempatan Allah. Ustadz langsung. Barakallah fiik. Naam, tafadhali. Begini Ustadz, jadi semenjak pandemi kan saya ada grup di komplek ya. Saya khusus muslim, saya sebagai admin. Jadi kegiatan rohani kan berhenti ya secara langsung. Jadi kita adakan tilawah online gitu Ustadz. Jadi peserta kita mulai semuanya dari juz 1 setiap minggu sekali itu 1 juz, terus bagi yang sudah selesai di checklist gitu Ustadz. Nah, saya pernah sharing seperti ini, kan kalau katanya kalau kayak gini tidak ada tuntunannya ya Ustadz dari Rasul. Saya ada Afwan, Ibu. kekhawatiran, Afwan. ya, Jadi artinya mereka itu baca sendiri-sendiri di rumahnya ya sebenarnya. sendiri di rumahnya. Mm-mm. Nanti yang selesai checklist masing-masing seminggu Melaporkan sekali aja itu gitu 1 loh. juz. Nah, Kenapa? melaporkan, ya laporan dia. Selesai. Bahwa dia sudah selesai itu seminggu sekali gitu Ustadz. Dan saya juga catat gitu kan di komputer saya gitu yang sudah yang belum gitu. Nah, saya pernah sharing seperti ini itu tidak ada tuntunannya gitu ya Ustadz ya. Ada di dalam hati itu kekhawatiran sia-sia gitu. Jadi kayak capek aja gitu. Cuman saya dengan tujuan juga agar di kompleks saya tuh kegiatan rohani tidak di grup itu tidak berhenti gitu. Karena juga ada yang menjapri itu senang dengan ada kegiatan seperti itu yang tadinya nggak pernah setiap hari baca Quran, jadi baca Quran. Jadi buat diri saya sendiri semangat. Tapi dalam hati saya juga takut muncul semacam riya gitu Ustadz. Bagaimana ya kegiatan Subhanallah. seperti itu dan caranya agar kita itu terhindar dari gimana ya riya gitu kan, seharusnya kan kita tuh ibadahnya kan disembunyikan gitu ya Ustadz. Nah, Itu saja sih ya. siap, Masya Allah. Jazakallahu khair Barakallahu fiik. Ustadz. Wa iyyakum, Syukran. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah, ana minta maaf ya. Tadi dikatakan ada yang WA ana dari tahun lalu, berarti sejak awal pandemi sampai sekarang nggak dijawab. Karena memang terlalu banyak yang WA. Ana kadangkala kalau duduk seharian buka WA, balesin WA, habis waktu ana untuk hal itu. Maka mohon maaf kepada semuanya yang mungkin WA-nya tidak dibalas. Tapi kembali kepada pertanyaan Ibu tadi, ya kalau bicara mendidik, kita itu kadang-kadang mendidik perlu seperti tadi disebutkan. Di mana guru itu menyuruh anaknya untuk membaca dan melaporkan. Bahkan setoran hafalan dia. Memang prosesnya dia sedang belajar. Sedang ada sesuatu yang ingin dia gapai. Ini semua kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau sekedar tadi checklist laporan dia membaca Quran, kemudian tidak ada tindakan apa-apa, maka akan berbahaya dengan amalan tadi. Kenapa dia harus melaporkan amalannya? Emangnya dia sedang sekolah, sedang belajar, nanti akan ada ujian, ada tes umpamanya. Sehingga perlu dilaporkan. Seperti orang-orang yang sedang menghafal hadis, laporan dia. Ya sudah hafal, pindah ke hadis selanjutnya, pindah ke hadis selanjutnya. Tapi kalau sekedar membaca tanpa ada tindak lanjut setelah itu, maka yang ditakutkan ya sekedar melaporkan. Mungkinkah riya? Mungkin riya, mungkin tidak. Maka nasihat ana bagaimana tetap membuat kegiatan di grup tadi itu dengan tadarus. Sekarang ada Zoom umpamanya. Ya udah ngaji. Guru ngajinya siapa? Diundang nih. Yuk kita mau ngaji. Kita mau main dikatakan mau hafalan Quran juz amma, ada gurunya. Jadi memang ada orang yang dipaksa untuk menghafal Al-Quran Karim. Dengan cara tadi ada target yang dicapai. Ada ujian buat mereka. Yang seperti ini nggak ada masalah. Seperti tadi bisa tadarus panggil guru. Atau kalau nggak ada guru yang siapa yang bisa tajwid, yang bisa tahsin. Sehingga mereka mengecek bacaan-bacaan yang lain. Jadi tujuannya orang membacakan dia itu untuk diperbaiki bacaannya. Atau tujuannya memang ingin menghatamkan Al-Quran Karim. Nabi SAW menyetorkan hafalannya kepada Jibril.
Dan Nabi SAW kadang-kala minta sahabat untuk membacakan kepada Nabi SAW. Nabi mau dengar. Jadi nggak ada masalah. Tadi katakan tadarus, mungkin juga supaya kita bisa hatam Quran ya. Kadang-kala yang terjadi bukan tadarus ya. Jadi mereka baca masing-masing aja. Yang ini juz pertama, kalau ada 30 orang di komplek, satu orang dikasih satu juz, sehingga 30 orang merasa sudah hatam. Nggak ada yang hatam Quran. Semua cuma baca satu juz. Maka agar terhindar dari riya, kembali kita tahu ya, hati kita ini lemah. Kadang-kala kalau bacaan kita ketahuan sama orang, ya kita ada semangat. Tadi yang kita bicarakan bahwasanya di bulan Ramadan ini ada motivasi untuk beramal. Bukan riya. Tapi karena semuanya sedang sholat, kita jadi tertarik untuk sholat. Kita jadi termotivasi untuk baca Quran. Kadang-kala kita di grup, mama yuk kita ini mau berlomba-lomba dalam kebaikan, umpamanya. Kita insya Allah mau hatam. Yang hatam laporan. Nah, ini juga berbahaya. Ketika dia laporan, lillahi ta'ala apa enggak? Kadang-kala tujuan enggak. Kita ingin membuat suasana kompetisi. Bagaimana di grup ini semuanya menghatamkan Al-Quran Karim. Ketika fulan mengatakan, alhamdulillah anak sudah hatam. Yang satu kan, ya Allah anak belum hatam nih. Anak ingin hatam. Jadi menciptakan kondisi untuk bersungguh-sungguh. Tapi itu juga enggak aman dari riya tadi. Jangan sampai akhirnya Allah yang sudah beramal sebulan baca Quran, tahu-tahu jadi azab pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ustaz ada pertanyaan yang menarik dan penting buat kita ini Ustaz, terutama juga kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang hamil 7 bulan dan kandungan sehat dan merasa sanggup untuk berpuasa, manakah yang lebih afdol bagi ibu hamil Ustaz? Apakah mengambil keringanan dengan tidak berpuasa atau tetap menjalankan puasa dengan pengawasan dokter? Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ibu hamil ini sebenarnya wajib berpuasa kalau mampu. Kalau mampu. Jadi kalau kondisinya nggak mampu, maka dia nggak wajib. Atau kondisinya memberatkan dia, maka dia nggak wajib. Tapi dia nggak ada apa-apa. Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, sehat dia. Dan dokter juga mengatakan nggak ada masalah engkau berpuasa. Maka ketika itu bukan ngambil rukhsah dia. Dia melaksanakan kewajiban untuk berpuasa. Jadi kondisi orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla memang untuk orang yang hamil dan menyusui ini Allah kasih dispensasi untuk tidak berpuasa kalau tidak mampu. Sehingga kemudahan itu diberikan apabila mereka tidak mampu. Apabila mereka mampu, maka tentunya kalau dikatakan mana yang lebih utama buat dia adalah berpuasa. Yang lebih utama buat dia. Jadi kalau dikatakan mengambil dispensasi keringanan, ya kalau dia mampu gimana mau mengambil dispensasi? Jadi dispensasi diberikan kepada yang tidak mampu. Sehingga wanita-wanita yang menyusui, apabila dia mampu, hendaklah dia berpuasa. Ketika tidak mampu, jangan berpuasa. Ketika membahayakan dirinya atau membahayakan bayinya, jangan berpuasa. Karena nanti jadi dosa. Ketika orang maksa berpuasa, lalu jatuh sakit. Atau membahayakan bayinya. Karena ada perempuan-perempuan yang suaminya udah tahu. Dia mau coba, aku mau puasa ya kata dia. Kata, aduh janganlah. Nanti yang repot suaminya. Maka lebih baik dia tidak berpuasa. Ambil rukhsah atau dispensasi itu. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Berikutnya persilakan penanya langsung Ustaz. Ini ada partisipan kita, Akhi Afri Kaldi. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Afri Kaldi dari Pekanbaru. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, apakah setelah kita mengikuti salat tarawih dan witir bersama imam di masjid, pada waktu sahur apakah kita boleh lagi mengulang salat malam di rumah sendirian Ustadz? Dan yang kedua, pertanyaan saya, apakah di saat kita berpuasa
bolehkah kita divaksin atau disuntik pada saat berpuasa? Apakah itu dapat membatalkan puasa atau bagaimana Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Ustadz. Semoga dijawab. Masya Jazakallah Allah. khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ada dua pertanyaan ini. Yang pertama, bagi yang sholat tarawih di masjid, ikut sama imam sampai witir. Apakah boleh dia sholat lagi? Jadi bukan mengulangi ya. Kalau bahasa mengulangi kan kayaknya yang tadi bermasalah, lalu diulangi. Bukan mengulangi, tapi dia menambah sholat malamnya. Boleh. Hanya saja kalau dia itu sudah witir, malamnya nggak perlu witir. Dia sholatnya genap. Tapi kalau dia memang punya niatan untuk sholat malam, artinya dia memang ikut di masjid, nanti malam dia akan lanjut. Maka para ulama memberikan pilihan bagi dia. Apa pilihannya? Ketika imamnya witir, dia genap sholatnya. Jadi niat dia ketika imamnya witir, niatnya dia nggak witir. Niatnya dia tetap sholat malam, bukan witir. Jadi imamnya assalamualaikum, dia bangun, nambah 1 rakaat. Sehingga sholatnya dia 2, bukan witir. Maka bagi orang-orang yang memang tadi terbiasa sholat malam, menambah sholat malamnya ketika dia sholat bersama imam, witirnya bisa dijadikan genap, sehingga dia witirnya baru di akhir malam. Tapi kalau dia mau ikut witir nggak apa-apa, nanti di malam hari dia tidak witir lagi. Oke, pertanyaan yang kedua, apa tadi lupa? Vaksin, nah. Iya, vaksin ini sebenarnya bicara tentang jarum suntik, suntikan itu yang masuk ke tubuh. Yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dan syahwat kepada istri. Atau jima. Itu membatalkan puasa. Ada perkara-perkara yang dimasukkan makan dan minum. Tapi ada yang tidak. Seperti bicara suntik, jarum yang disuntikkan, obat yang disuntikkan. Itu macam-macam yang disuntikkan ke tubuh. Kalau itu memang obat yang tidak membuat dia jadi seperti orang makan dan minum. Ada orang yang disuntik akhirnya nggak kerasa lapar dan haus, jadi seger dia. Suntik vitamin umpamanya seperti itu. Maka itu membatalkan puasanya. Tapi kalau suntikan itu hanya obat yang tidak seperti makan dan minum. Tadi katakan vaksin umpamanya. Yang tidak membuat orang itu akhirnya menjadi kenyang atau menjadi tidak haus. Maka suntikan yang seperti ini diperbolehkan oleh para ulama. Sehingga mereka membolehkan umpamanya tentang insulin ya. Yang kadang-kala dipakai buat orang yang sakit gula. Itu sebagian ulama membolehkan hal itu. Dan suntik-suntik obat untuk orang yang sedang sakit. Yang salah satu yang mungkin bicara vaksin. Insya Allah nggak masalah dan tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau kondisinya membahayakan, Ustaz, disuntik ini bukan tambah sehat, tapi dapat lemes. Mungkin dia juga demam. Anak kalau nggak salah baca ada komandan Brimob ya, yang disuntik, tahu-tahu dia malah demam, lalu dia meninggal dunia karena positif COVID ya. Nggak tahu apa berita itu benar. Tapi yang jelas suntik vaksin ini semoga termasuk yang tidak membatalkan puasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, 2 pertanyaan sudah terjawab. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz dari partisipan kita. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Yang pertama, bagaimana kedudukan hadis yang menyebutkan turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan? Lalu yang kedua, apakah ada hadis yang menerangkan memakan kurma dengan jumlah ganjil, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan turunnya Al-Quran Karim pada tanggal 17 Ramadan. Sebenarnya yang terjadi tanggal 17 Ramadan itu adalah Perang Badar. Perang Badar. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ya, ayat 41. Allah mengatakan, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu
Mungkin bisa ditampilkan ayatnya. Surat Al-Anfal ayat 41. Mungkin dokter yang bisa bacakannya supaya kita Al-Anfal ayat 41. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Anfal 41. nah, barakallahu fikum. Inilah hari Furqan, itu adalah hari perang Badar. Itu terjadi benar tanggal 17 Ramadan. Tapi apakah maknanya Quran diturunkan pada tanggal itu? Pada hari itu Quran diturunkan. Padahal kejadian itu pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah. Quran ini turun sudah 15 tahun yang lalu. Jadi bukan pada hari itu diturunkan Al-Quranul Karim sebenarnya. Tapi menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Memang sebenarnya ulama mengatakan tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quranul Karim. Tapi yang lebih kuat adalah diturunkan di 10 hari terakhir. Yang disebut sama Allah Azza wa Jalla, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga ada yang mengatakan pada malam 21 atau malam 25 diturunkannya Al-Quranul Karim. Kalau perang Badar benar terjadi tanggal 17 Ramadan. Tapi bukan maknanya Quran itu diturunkan pada tanggal 17 itu. Karena sudah diturunkan Al-Quran 15 tahun yang lalu sebelum kejadian itu. Jadi mungkin seperti itu, Dok, berkaitan dengan yang pertanyaan tanggal 17. Terus satu lagi pertanyaan tadi? Yang kurma jumlah Baik, ganjil. yang kurma dengan jumlah ganjil. Berkaitan dengan berbuka atau sahur. Pertama dianjurkan untuk berbuka kurma dan sahur juga kurma. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ni'ma sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baiknya sahurnya orang beriman adalah kurma. Apakah dianjurkan makan dengan jumlah ganjil? Untuk berbuka dan sahur tidak ada hadisnya. Tapi ada hadis di mana Rasul SAW kalau mau berangkat sholat Idul Fitr, itu beliau mengkonsumsi kurma, disebutkan dengan jumlah ganjil. Tapi bukan berarti kalau kita berbuka dan sahur dianjurkan jumlah ganjil. Jadi yang dianjurkan ganjil itu adalah, dan ceritanya perawi hadis ini, wa kana ya'kuluhunna witran. Nabi makan kurmanya secara ganjil. Itu yang dianjurkan untuk makan secara ganjil. Secara umum jamaah, Allah itu cinta sama yang ganjil. Allah itu juga ganjil, Allah cinta dengan ya Allah. Dialah yang sendirian, dialah yang esa. Sehingga kita dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, adapun bicara makan, nggak harus ganjil kita makan. Kalaupun makan genap, kadang-kala ada orang ya makannya sudah 8 gitu ya. Kalau ganjil lagi, tambah banyak dia makannya gitu loh. Dia berhenti 8 nggak ada masalah. Dan anjuran untuk makan ganjil itu yang ada riwayat adalah tadi ketika berangkat sholat Idul Fitri, di mana seorang yang selesai Ramadan nggak boleh puasa di Idul Fitri, maka dia makan kurma dan dianjurkan makannya ganjil. Barakallahu fikum. Nah.
Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz terkait tentang kesehatan perempuan ini Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, warahmatullahi keluarga, wabarakatuh. tim, dan seluruh jamaah segenap kaum muslimin selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Amin. Ada 2 pertanyaan Ustaz dari Faiz. Yang pertama, jika seorang muslimah keluar darah haid lagi setelah mandi wajib, jadi di hari ke-6 dikiranya sudah bersih, ia mandi wajib, ternyata belum, karena ia biasa haid 7 hari. Apakah ia tetap berpuasa atau membatalkannya? Ustaz? Lalu pertanyaan kedua terkait haid. Jika waktu bersih haidnya adalah waktu asar, apakah ia mesti mengqadha sholat zuhurnya Ustaz? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan perempuan yang merasa dirinya sudah suci, dia sudah niat puasa, dia mau sholat juga, tahu-tahu keluar lagi darah tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Ya bukan dikatakan apakah dia wajib membatalkan puasanya, batal secara otomatis. Ketika datang bulan, batal secara otomatis. Nggak boleh dia puasa, bahkan dosa ketika itu dia berpuasa. Sehingga para wanita hendaklah berhati-hati, mungkin dia punya niat baik, tapi kadangkala dia lupa. Niat baik ini harus dibarengi dengan ilmu, sehingga tidak salah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi baik berkaitan dengan perempuan yang mungkin dia tadi dia gini, kondisi perempuan yang datang bulan ini bisa jadi dia datang bulan pas zuhur, udah masuk waktu zuhur. Apakah nanti ketika dia suci dia harus mengqadha salat zuhurnya? Enggak. Pendapatnya kuat enggak. Kenapa? Ya karena dia meninggalkan salat itu dalam kondisi uzur. Bagaimana kalau dia umpamanya bersihnya waktu asar? Apakah dia wajib mengqadha salat zuhurnya? Atau bersihnya waktu isya? Apakah dia wajib mengqadha waktu maghribnya? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Mereka sebagian berpendapat karena sholatnya ini bisa digabungin ya, maka dia jamak sholatnya itu. Tapi pendapat yang insya Allah yang lebih kuat, enggak. Karena dia memang enggak wajib sholat zuhur. Sholat zuhur itu wajib buat orang yang bersihnya di waktu zuhur. Dia bersihnya waktu asar. Maka waktu itulah yang dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Ana rasa cukup jelas ya. Ini ada pertanyaan juga Ustaz terkait tidak secara langsung dengan Ramadan, tapi ikhtiar untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan Ustaz. Nah. Pertanyaan dari Mas Renaldi Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yang pertama berkaitan dengan ayat rahmat dan ayat azab. Apakah doa yang harus dibaca ketika menjumpai kedua ayat tersebut Ustadz? Dan apakah perkara ini hanya berlaku ketika sholat malam saja? Kemudian pertanyaan kedua Ustadz, dalam rangka memperlama ruku, i'tidal, serta sujud, apakah boleh membaca doanya lebih dari 3 kali dan bervariasi? Jadi tidak hanya satu doa saja. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibbatillah, berkaitan dengan ini adab membaca Al-Quranul Karim. Di mana Rasul SAW ketika beliau sholat malam, beliau itu kalau lewat ayat adab berlindung dari adab Allah, lewat ayat rahmat minta rahmat Allah, lewat ayat tasbih beliau bertasbih kepada Allah Azza wa Jal. Maka apa yang dibaca? Ya kalau dia lewat ayat adab, dia bisa mengatakan ayat tentang neraka, dia mengatakan a'udzubillahi minan nar. Kalau bicara tentang azab dunia yang mungkin Allah akan turunkan, a'udzubika min adzabika, berlindung dari azab Allah Azza wa Jal. Ketika ayat rahmat, dia mengatakan Allahumma inni as'aluka min rahmatik, atau dia mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Jadi tidak ada doa khusus yang harus dibaca pada waktu itu atau redaksi khusus. Tapi yang jelas usahakan membacanya dengan berbahasa Arab, sebagaimana kita tahu Nabi SAW begitu doanya. Ini berkaitan dengan doa. Terus apakah itu khusus untuk sholat malam?
itu lebih khusus untuk membaca Al-Quran sebenarnya. Jadi ketika kita duduk baca Quran, nggak sholat pun lewat ayat rahmat, minta rahmat Allah. Jadi bukan dalam posisi sholat aja. Tapi dalam posisi kita di luar sholat, kita baca. Kalaupun kita lagi sholat duha, sholat sunnah, lewat ayat itu kita mau berdoa, tafadhol. Karena memang yang dilihat di sholat sunnah, Nabi memperbolehkan hal itu. Sedangkan sholat wajib, Nabi SAW tidak berhenti seperti ketika beliau sholat sunnah. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi lupa. Tadi Ustadz doa ketika ruku, i'tidal dan sujud. Nah, doa ketika ruku ya, bagaimana Nabi SAW ketika ruku. Rukunya itu hampir seperti bacaan 5 juz. Katanya Hudzaifah bin Yaman, Nabi yang dibaca ketika ruku itu 1 jam. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud yang dibaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Akan tetapi kita tahu Nabi mengajarkan kepada kita banyak sekali bacaan yang boleh dibaca ketika ruku, ketika sujud, sehingga ketika orang itu mau baca doa itu diperbolehkan. Apalagi ketika sujud, selain dia bervariasi di bacaannya, dia juga memperbanyak doanya memohon kepada Allah Azza wa Jal ketika itu. Namun perlu diperhatikan, ini dalam kondisi sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib, imam hendaklah memperhatikan makmumnya. Karena kalau sholat sunnah itu orang boleh duduk ketika dia capek dan boleh dia nggak ikut, dia pulang. Tapi kalau sholat wajib, imamnya umpamanya bacanya Al-Baqarah, sudah baca Al-Baqarah, rukunya panjang, maka dia akan menyusahkan orang banyak. Hendaklah dia memperhatikan hal itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, ini pertanyaan masih ada 2-3 lagi nih Ustadz. tafadhal. Nah. Jadi ini dari rekan kita Yulia di RSUD Kemayoran, Jakarta ini Ustadz. Terkait dengan sholat berjamaah di masjid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya sholat jamaah menggunakan masker seperti yang sekarang ini dan diberi jarak? Karena ketentuannya sholat itu kan seharusnya merapatkan barisan. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya jamaah, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan lama ya. Dari sejak awal pandemi ketika ribut sholat dengan berjarak, sholat pakai masker, sedangkan kita nggak boleh menutup wajah kita ketika sholat, kita diperintahkan merapat, sahih. Nggak salah itu semua. Kita diperintahkan untuk itu. Tapi ada kondisi-kondisi yang orang tidak mampu melakukan itu karena ada bahaya yang tidak diketahui. Sehingga jaga jarak. Namun kalau ternyata tempatnya sudah aman, ya dikatakan juga COVID-nya sudah terkendali, ya sudah sholatnya mau tidak mau kita kembali kepada yang asal. Seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Seperti sholat ketika khauf, sholat ketika perang, itu beda sholatnya, berbeda. Kalau bicara soft ya, jangan softnya, gerakannya beda. Makmum ini yang seharusnya ngikutin imam. Yang kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika sholat khauf, nggak jadi diikuti. Imamnya ruku, sujud, ini makmum belakang berdiri pegang senjata. Nanti setelah itu baru dia ruku dan sujud. Jadi ada kondisi-kondisi ternyata sholat itu berubah. Mengikuti kondisi yang ada. Dan sedangkan kondisi pandemi ini ya untuk daerah-daerah yang memang masih menakutkan COVID-nya, insya Allah nggak ada masalah. Dan Allah tahu kenapa dia melakukan itu, bukan karena dia benci kepada sunnah, bukan dia karena ingin menyelisihin aturan agama, tapi karena kondisi yang mendesak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, ini udah jelas memang banyak dibahas sejak awal pandemi topik ini Ustadz ya. Nah. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz terkait ibadah Ramadan. Tadi Ustadz paparkan di poin nomor 11 tentang itikaf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika perempuan di masa pandemi ini panduannya untuk itikaf Ustadz? Apakah harus di masjid juga? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana
panduan iktikaf, apakah harus di masjid? Yang namanya iktikaf itu al-lubthu fil masjid. Tinggal di masjid. Jadi nggak bisa tinggal di rumah dikatakan iktikaf. Sebagaimana orang-orang yang sholat di rumah tidak bisa dikatakan sholatnya di masjid. Karena kondisi pandemi dia sholat di rumah boleh, tapi bukan berarti rumahnya jadi masjid. Bahkan para ulama berbincang apakah boleh iktikaf di selain masjid yang ketiga. Yang 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Apakah boleh diiktikaf atau boleh iktikaf di selain 3 masjid itu? Ada yang mengatakan nggak boleh. Karena ada hadis yang mengatakan hal itu. Tapi maksudnya dia tidak ada iktikaf yang sempurna yang tentunya pahalanya berlipat ganda seperti di 3 masjid tadi. Sehingga orang yang berada di rumah dia tidak iktikaf, tapi dia bisa mengkondisikan rumahnya untuk menjadi tempat ibadah yang mendukung dia. Karena namanya di masjid kan kita suasananya ngelihat ya Allah orang-orang pada sholat ya. Kita nggak ngelihat kasur, kita nggak ngelihat apa-apa kecuali ya udah yang ada di masjid. Maka dianjurkan di rumah kan punya musola umpamanya tempat sholat yang dikhususkan. Sehingga tempatnya itu ya nggak ada hal-hal yang melalaikan dan menggoda dia ketika dia sholat di sana. Itu bisa. Artinya kondisi itu bisa dilakukan di rumah kita, tapi tetap kita tidak dikatakan iktikaf tatkala di rumah. Namun dia berusaha untuk lebih maksimal beribadah ketika nggak bisa ke masjid. Atau masjid tempat kita iktikaf ditutup saat nggak boleh iktikaf ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan juga Ustadz dari rekan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait pembatal atau pengurang pahala Ramadan kelihatannya Ustadz. Izin bertanya, jika selama Ramadan belum bisa menahan amarah, apakah ini termasuk pembatal puasa Ramadan atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara pembatal puasa Ramadan, ada pembatal pahala, ada pembatal puasa, di mana puasanya jadi nggak sah. Ada orang yang puasanya sah dalam artian dia nggak wajib mengulangi, tapi nggak dapat pahala. Tadi kita sebutkan bahwasanya ada orang yang puasa perutnya, dia puasa nggak makan, nggak minum, nggak mendekatin istrinya, tapi mulutnya nggak puasa, suka mencaci maki, telinganya nggak puasa, ya pekerjaannya juga masih pekerjaan yang haram umpamanya. Maka itu akan mengurangi pahala, bahkan menghilangkan pahala. Buat orang yang marah umpamanya. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Apabila seorang sedang puasa, janganlah dia ngomong yang kotor. Jangan memaki juga dia. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada yang memancing emosi dia, mengajak berantem dia, memaki dia, maka katakan aku puasa, aku puasa. Sehingga orang yang marah umpamanya, tapi dia masih bisa mengontrol amarahnya, tidak sampai mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, maka insya Allah masih aman. Tapi kalau amarah itu membuat dia tangannya bergerak, memukul, lisannya keluar, memaki, maka akan berbahaya dengan pahala puasa dia, walaupun puasanya nggak batal. Artinya tidak dikatakan engkau kemarin marah ya, engkau berarti punya utang 1 hari. Tidak. Jadi pembatal puasa itu jelas, tapi ada pembatal pahala atau pengurang pahala kita yang Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tatkala berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, kata-kata dusta, perbuatan-perbuatan nista, menjahilin orang, maka Allah nggak butuh dengan puasa dia. Dia tinggalkan makan dan minum, sedangkan yang haram dia masih kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, ada 2 pertanyaan yang belum terjawab nih di kolom chat Zoom Ustadz. Masya Allah. Ya, mau adzan kita ini. Belum, Zoom. Baik Ustadz. Silakan Dok, sedikit lagi adzan kita ini Dok. Gimana Ustadz? Tafadhol Dok, mungkin 1 dibacakan Dok. Nah Ustadz, jadi ini terkait doa saat sujud Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
bagaimana kedudukan doa kita di beberapa doa yang kita panjatkan di saat sujud. Jadi ada yang sekali bacanya, ada yang 3 kali. Apakah ini membedakan tingkat kepentingan dan keseriusan serta tingkat kemungkinan doa yang 3 kali itu akan lebih cepat dikabulkan dibanding doa yang sekali. Jadi jumlah doa saat sujud kita mempengaruhi nggak Ustaz? Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah berkaitan dengan jumlah doa kita. Jadi ada doa itu yang memang semakin banyak semakin baik. Kalau memang aturannya seperti itu, maka kita memperbanyak. Nabi alaihissalatu wassalam mengulang-ulangi, bahkan doa sujud itu, beliau kalau bicara baca subhana rabbiyal a'la, mungkin bisa puluhan, entah apa sampai ratusan kali ketika panjang sekali sujudnya Nabi SAW membaca itu. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman. Sehingga ketika orang membacanya sekali, berbeda dengan yang membaca 3 kali. Yang baca lebih dari itu, maka lebih utama. Kalau memang dianjurkan untuk memperbanyak. Dan bicara zikir ini Allah mengatakan, fadhkurullaha dzikran katsira. Maka berzikirlah kepada Allah yang banyak sekali. Baca Al-Fatihah nggak boleh 2 kali karena bacaannya sekali. Tapi ada bacaan-bacaan yang kita diperintahkan untuk berulang kali, yang ini menunjukkan kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah. Atau bukan zikirnya, doanya. Kita minta sesuatu. Maka kita mengatakan, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Allah itu suka dengan orang ketika berdoa maksa. Yang ternyata dia mengulang-ulang doanya sebagaimana Nabi SAW ketika berdoa, beliau juga mengulang-ulang bacaannya. Tapi jamaah sebelum ditutup, Ana masih ada perasaan nggak nyaman berkaitan dengan tadi yang makan secara witir ya. Makan sahur atau berbuka. Ternyata ada satu hadis jamaah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Mattalib Al-Aliyah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW yuhibbu an yuftir ala 3 tamarat. Nabi itu suka berbuka dengan 3 butir kurma. Aw syai' lam yusibhu nar, atau makanan apa saja yang tidak kena api. Artinya bukan yang dimasak, sesuatu yang segar. Ternyata hadis ini dhaif. Jadi nggak bisa dijadikan sandaran untuk makan berbuka dengan 3 butir kurma. Terus gimana? Bebas. Ada hadis tentang sarapan 7 butir kurma ajwa atau kurma Madinah. Itu 7 butir, witir. Tapi selain itu, ulama mengatakan nggak ada hadis yang sahih kecuali hadis ketika berangkat untuk sholat Id, beliau memang sengaja makan dengan jumlah yang witir. Dan sekali lagi Allah itu adalah witir, Allah itu esa, dan Allah cinta dengan witir. Yang maksud dengan witir adalah Allah cinta dengan sholat witir di bulan Ramadan ini. Usahakan kita menjaga kualitas sholat witir kita yang kita lakukan di malam hari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Rian. Afwan banget nih karena udah mau adzan tempat kita, Dok. Nah, Ustadz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustadz Syafiq atas ilmunya, waktunya yang sangat banyak yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ini karena berhubung waktu juga, mari kita tutup bersama kajian kita Departemen Obstetrik Ginekologi. Dan insya Allah kami akan mengadakan safari Ramadan tiap pekan setiap Kamis siang, dan insya Allah informasinya akan kami sebarkan di grup chat ataupun dari media lainnya. Baik, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan jagalah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan dan tidak semua pertanyaan kami bisa jawab, kami bisa sampaikan. Tutup kajian siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.